Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili dengan NIM 21040450210. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model evaluasi apa sih yang cocok diterapkan di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Baik, teman-teman, kan kita sudah mempelajari 9 model evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, di antara ke-9 model evaluasi tersebut yang sudah dipelajari, menurut saya pribadi, model yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah model evaluasi CIPP, di mana pengembangan model layanan evaluasi berbasis konteks, input, proses, dan produk atau CIPP ini merupakan salah satu bentuk solusi dari permasalahan guru BK dalam melaksanakan evaluasi terkait dengan layanan informasi yang telah kita lakukan. Nah, pengembangan model CIPP ini muncul karena kurang pahamnya guru BK dalam melakukan evaluasi, sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan layanan informasi di sekolah, lemahnya akuntabilitas, dan kesulitan untuk melakukan perbaikan serta pengembangan. Nah, melalui model konteks input proses produk ini atau CIPP ini, evaluasi layanan informasi dapat dilakukan secara komprehensif. Nah, masalah guru BK sekarang itu adalah saat di sekolah mereka itu bingung mau melakukan apa, sehingga itu yang membuat orang-orang banyak berspekulasi bahwa guru bimbingan konseling itu kerjanya santai dan lain sebagainya. Padahal ada banyak tugasnya guru BK di sekolah, salah satunya itu menyusun program layanan bimbingan konseling untuk siswa. Nah, dalam menyusun sebuah program tersebut, tentunya kita perlu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan siswa. Dan untuk mengukur keberhasilan program kita, tentunya harus diadakan evaluasi program bimbingan dan konseling. Untuk menjawab semua itu, menurut saya, masalah yang paling umum terjadi yang dibutuhkan siswa adalah pemberian layanan informasi. Nah, menurut Winkel 2007, ada 3 alasan perlunya layanan informasi dilaksanakan, yaitu yang pertama, siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai masukan dalam mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutannya. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang tepat dan benar membantu siswa untuk berpikir lebih rasional tentang perencanaan masa depannya. Yang ketiga, informasi yang sesuai dengan daya tangkapnya menyadarkan siswa akan hal-hal yang tetap stabil, serta hal-hal yang akan berubah dengan bertambahnya umur dan pengalaman dari pengalaman tersebut. Nah, pemaparan para ahli tersebut dapat diambil bahwa tujuan utama pemberi informasi adalah untuk membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk memahami dan mengembangkan potensi dirinya. Nah, pada layanan informasi, aspek hasil bukanlah aspek tunggal yang hendak dicapai, tapi melibatkan sebuah proses. Nah, oleh karena itu, konteks input proses produk atau CIPP ini dipilih sebagai salah satu metode dalam evaluasi program layanan informasi. Nah, evaluasi terhadap konteks atau konteks evolution, evaluasi terhadap masukan atau input evolution, evaluasi terhadap proses atau proses evolution, evaluasi terhadap hasil atau produk evolution, itu semua merupakan tahapan dari model ini. Nah, sasaran utama dari evaluasi terhadap konteks adalah untuk menelaah status objek secara keseluruhan sehingga dapat memberikan deskripsi mengenai karakteristik lingkungan. Nah, pada pelaksanaan layanan informasi, evaluasi terhadap konteks bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan yang lama dan prioritas telah sesuai dengan kebutuhan layanan. Nah, dalam membantu menentukan program yang membawa dampak pada perubahan, evaluasi terhadap masukan atau input evaluation itu dilakukan dengan menelaah dan menilai pendekatan yang relevan yang dapat digunakan. Nah, melalui evaluasi terhadap masukan dapat diketahui dukungan sistem di sekolah terhadap strategi yang dipilih. Nah, yang selanjutnya itu evaluasi terhadap masukan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menelaah kapabilitas sistem alternatif strategi program, desain prosedur di mana strategi akan diimplementasikan. Nah, pada pelaksanaan layanan informasi, evaluasi terhadap masukan dapat berupa jumlah sumber daya manusia, dukungan sarana, dan juga prasarananya. Nah, evaluasi produk adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan
memberikan dan menilai capaian program tersebut. Selain itu, untuk menilai luaran atau outcome-nya dan menghubungkan hal tersebut secara objektif dengan konteks input dan proses. Kemudian yang keempat, komponen evaluasi konteks input, proses atau produk atau CPP merupakan komponen yang saling berinteraksi secara dinamis dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Melalui evaluasi model CIPP ini dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap program layanan informasi. Sebab dalam menelaah program layanan informasi diperlukan sebuah cara yang sistematis. Nah, cara sistematisnya itu yang saya sebutkan tadi ada 4. Jadi alasan saya memilih model evaluasi CIPP ini karena menurut saya permasalahan yang paling umum terjadi di sekolah-sekolah menurut guru BK itu adalah kurangnya pemberian layanan informasi kepada para peserta didik, sehingga menurut saya layanan ini atau evaluasi model ini itu sangat cocok diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Kemudian model CIPP juga memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasinya, dan evaluasi dengan model CIPP ini sangat efektif dalam lingkup fungsinya karena model ini tuh bersifat mendasar, menyeluruh, dan juga terpadu. Jadi keempat komponen ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan dia itu berdiri secara sistematis, sehingga dalam pemberian layanan informasi menurut saya itu sangat cocok diterapkan model evaluasi CIPP ini dalam pemberian layanan informasi kepada para siswa. Baik, cukup sekian video dari saya dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.